meminta agar pembelajaran tatap muka dievaluasi. Adapun 5 dari profesi dokter tersebut adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia atau PAPDI, Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI, Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Indonesia, Intensif Indonesia, Perdatin, serta Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular atau PERKI. Bagaimana menyikapi dari usulan ataupun rekomendasi dari 5 organisasi profesi dokter ini? Kami karena hal ini dikarenakan terjadi peningkatan kasus COVID-19 yang kali ini masih merebak, terutama varian Omikron yang cukup untuk diwaspadai. Dan saat ini kami telah tersambung bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. Pak Rahmat Handoyo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Rudi, salam sehat buat para pendengar semua. Iya, kalau dari DPR sendiri, khususnya Komisi 9 melihat ataupun rekomendasi yang disampaikan oleh 5 organisasi profesi dokter agar PTM dievaluasi. Bagaimana Pak? Ya, saya kira ini yang bicara ahli ya. Ahli kemudian berdasarkan dan berkaca dari kondisi kekinian, terutama di global dan lebih fokus lagi di Indonesia, setelah ditemukannya saudara kita gugur karena varian Omikron, yang terutama sudah divaksin 2 kali, ada komorbid, dan yang kedua adalah adanya saudara yang gugur karena yang belum divaksin. Ini menunjukkan bahwa Omikron itu ada, Omikron itu berisiko dan bahkan berbahaya sekali bagi orang yang berisiko, yang tadi saya sebutkan di atas itu ya. Nah, artinya apa? Dengan mencermati perkembangan kekinian, saya kira sangat arif dan bijak ya, yang memang yang ahlinya aja sudah menyampaikan begitu. Bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan, bahwa ahlinya itu yang mengerti tentang kesehatan, yang menggeluti tentang situasi kesehatan virus maupun yang lain, dan dampaknya virus terhadap ini, saya kira suatu hal yang sangat masuk akal. Artinya saya mendukung dengan langkah yang disampaikan oleh para ahli dan para asosiasi itu ya, memang dari awal saya sudah menyampaikan bahwa memang harus ada segera tindak lanjut, bahwa ini harus ditinjau ulang. Artinya tinjau ulang itu ya pemerintah harus bersifat dinamis ya, setiap saat bisa menyesuaikan situasi dan kondisi, artinya bisa berubah peraturan dan kebijakan demi menyelamatkan, demi perlindungan kepada warga negara. Itu yang paling penting. Nah, apalagi sekali lagi, beberapa pekan ke depan akan terjadi lonjakan yang signifikan yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Berdasarkan data statistik, Mas Rudi, bahwa antara hari 30 sampai 70 hari itu terjadi ledakan luar biasa baru mengalami penurunan. Bahkan bisa belasan ribu, walaupun tidak disampaikan berapa dari pemerintah, bisa puluhan ribu. Nah, begitu akan terjadi meningkat. Nah, termasuk dalam sekolah. Ketika sekolah itu kan pasti juga masih protokol kesehatan juga terjadi yang mungkin namanya anak-anak ya. Sedangkan anak-anak bermain, kemudian ketika pulang ke rumah, banyak OTG Omikron, kemudian menulari saudara kita, anak kita, kemudian orang tua, nenek yang punya komorbid, kemudian bahkan masih ada jutaan saudara kita yang belum divaksin 1 sama sekali, belum ada juga masih jutaan. Nah, untuk itu lebih baik bijak untuk dievaluasi, karena apa? Menunggu 70 hari lah sampai puncaknya itu benar-benar kita melewati itu loh. Itu lebih baik, lebih bijak apa yang disampaikan oleh para asosiasi itu didengarkan oleh pemerintah untuk diambil keputusan untuk mengevaluasi. Termasuk, mohon maaf ya, sekarang ini sudah begitu banyak daerah-daerah yang sudah melakukan PTM. Nah, ini harus segera dicermati, jangan sampai terjadi ledakan. Walaupun ledakan itu tidak bisa kita hindarkan, karena memang berdekatan dari negara lain, statistik menunjukkan Omikron sangat cepat dan hari ke-30 sampai ke-70 terjadi ledakan. Nah, untuk itu biar tidak terjadi ledakan yang signifikan harus kita antisipasi dengan baik. Salah satunya adalah pemerintah mengikuti anjuran dari para asosiasi yang bidang kesehatan. Pada siapa lagi kalau bidang kesehatan sudah menyampaikan begitu? Mas melalui DPR nanti langkah apa yang bisa dilakukan kalau memang mendukung dengan apa yang disampaikan para ahli ini? Ya, tentu suara kita akan sampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah, ya baik melalui media, baik melalui langsung kepada pemerintah, dan tentu menggunakan fungsi parlemen ya, fungsi pengawasan, fungsi kontrol. Nanti kita akan berkoordinasi dengan para pemerintah dalam Menteri Kesehatan maupun Satgas untuk segera mengevaluasi gitu ya, melihat situasi dan kondisi kekinian. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat nanti proses pengendaliannya pun akan semakin sulit. Mas Rudi. Apakah dalam waktu dekat Komisi 9 berencana untuk memanggil dari 5 organisasi profesi dokter atau bahkan kepada pihak-pihak yang memang disurati oleh
5 organisasi ini. Bagaimana Ya, Pak Rahmat? saya kira itu menjadi berita yang sumber informasi yang bagus, masukan yang bagus ya, meskipun dalam minggu kemarin kita sudah rapat koordinasi dengan Menteri Kesehatan, dengan Satgas terkait dengan pengendalian COVID-19. Ya saya kira tidak ada jeleknya, bahkan kita terima sih kalau masukan itu kami terima, kemudian bahkan kalau toh tidak kami terima secara tatap muka, paling tidak secara bersurat bahwa pasti akan kita perhatikan, pasti akan kita tindak lanjuti. Ya. Memberi masukan kepada pemerintah tidak harus rapat, tetapi bisa lewat komunikasi secara telepon, kemudian para pimpinan dan yang lain itu bisa komunikasi. Tetapi kalau mengharuskan darurat tidak harus rapat, tetapi fungsi rapat tetap akan kita jalankan agar kita fungsi kita sama-sama untuk melindungi masyarakat. Pemerintah dan parlemen juga para masukan dari para asosiasi juga pasti akan dalam rangka untuk melindungi masyarakat. Pemerintah pasti akan mendengar dengan bijak soal masukan dari para ahli itu. Ini sudah para ahli yang bicara, asosiasi lagi begitu, Mas Rudi. Ya, kalau mungkin dari DPR sendiri, bukankah selama ini juga pemerintah sudah menerapkan sisi dinamis tadi? Jika kasus melonjak, maka akan cepat dilakukan evaluasi. Bahkan tidak sedikit juga sekolah yang sudah dihentikan sementara PTM 100%-nya ini, Pak. Bagaimana pelaksanaannya selama ini? Ya, saya kira memang karena kan kasusnya tidak merata ya yang lonjakan ini, tetapi akan terjadi merata kalau kita tidak mengindahkan aturan dari pemerintah maupun peringatan pemerintah, sehingga akan berisiko ketika daerah-daerah yang sudah menjalankan, terutama kota-kota bisa menjalankan PTM tetapi tidak mendengarkan peringatan ini, ya nanti bisa jadi terlambat. Istilahnya Omikron ini kan waduh luar biasa ini percepatan pengalihan. Tapi ingat sekali lagi, meskipun peringatan dari para ahli, para asosiasi itu disampaikan, nggak boleh panik, nggak boleh kita takut. Tetapi meskipun tidak panik dan tidak takut, kita jangan mengabaikan, kita jangan meranggap remeh bahwa Omikron ini OTG. Iya, OTG Omikron itu 95% lebih OTG, tetapi ingat 5% itu yang tidak OTG kemudian membuat resiko kepada orang yang seperti yang disampaikan pemerintah pengumuman 2 orang gugur. Karena apa? Ya karena berisiko. Nah, ketika kita OTG menulari orang yang berisiko, itulah yang harus kita hindarkan. Saudara kita siapapun harus kita hindarkan seminimal mungkin korban karena Omikron. Begitu Mas Rudi. Baik. Tetapi kalau memang kembali dilakukan secara daring, bukankah itu juga akan menambah beban dari metode pendidikan kita yang sudah tertinggal beberapa saat lalu karena pandemi? Bagaimana nanti ini membayarnya, Pak, atau mengejarnya ini? Begini, yang dilalui, yang dijalankan kan tidak hanya Indonesia saja, seluruh dunia, Bung Rudi. Seluruh anak bangsa generasi kita mungkin tanda petik ya, generasi sekolah Omikron ya, sekolah di rumah kelas 1 sampai kelas 3 pun tidak ada yang pernah ketemu temannya, hanya ketemu daring gitu ya. Memang itu harus jalani, itulah takdir yang buat manusia. Tapi inilah harus kita bersabar, kurang sabar apa rasa seluruh dunia, seluruh Indonesia pasti akan bersabar dan akan terus bersabar lagi dan akan ditambah sabaran lagi dalam rangka untuk itu. Saya kira ini menjadi keprihatinan kita bersama, tetapi harus kita lalui bersama bahwa memang inilah yang harus kita lalui, tetapi jangan pasti ada nanti proses setelah nanti fasenya setahun berikutnya ya setelah itu tidak membahayakan bagi kita, mudah-mudahan ini bisa kita kejar. Ya, itulah pilihan yang terjelek dari yang terbaik dari yang terjelek gitu ya. Kalau kita mau ideal nggak akan mungkin, Mas Rudi. Ya. Nah, ini apa yang bisa Pak Rahmat sampaikan ke masyarakat, terutama orang tua siswa? Tentunya kan justru nanti akan menimbulkan pro kontra ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Pasti. Bagaimana seharusnya menyikapi secara bijak permasalahan yang ada dengan kondisi seperti ini, Pak? Gini, saya mengajak kepada seluruh para orang tua ya untuk berpikir sabar dan berpikir bijak, jangan melihat bahwa Anda atau kita yang sehat. Tetapi ingatlah di dunia sudah membawa korban, kemudian Indonesia juga sudah membawa korban. Ya tidak panjang kok, kita mundur 2 bulan lagi, paling tidak batasan 70 hari itu kita lewati, terjadi trennya nurun, baru kita akan lalui lagi. Ya saya kira bersabar, pro dan kontra pasti, tetapi demi saudara kita yang komorbid, yang belum divaksin, inilah harus kita lindungi. Ada orang tua. Kita umur 50 sudah meninggal karena komorbid. Padahal sudah divaksin 2 kali. Ingat itu. Untuk itu jangan lihat kita sehat. Tapi ketika tetangga kita, orang lain, 1 nyawa pun harus kita lindungi. Berupaya bagaimanapun untuk kita lindungi. Dengan cara apa? Ya kita ikhlaskan kalau kita dorong agar untuk sampai 2 bulan ke depan tetap menggunakan daring atau lewat online dari rumah begitu. Ya. Pak Rahmat Handoyo, terima kasih Pak ya sudah meluangkan waktu berbincang. Bung Rudi, tetap semangat, tetap sabar. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.